Halo, kami dari BKA 3 akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Psikologi berasal dari dua akar kata dari bahasa Greek atau Yunani, yaitu psik yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Sehingga psikologi yaitu ilmu jiwa. Pengertian psikologi. Pengertian psikologi menurut para ahli, yang pertama ada Plato dan Aristoteles. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Dan yang kedua, menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul pada diri manusia seperti perasaan panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak atau belajar sendiri. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Slater 2005. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Adapun beberapa tujuan mempelajari psikologi pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui perkembangan individu. Membicarakan mengetahui perkembangan, sangat penting mengetahui perkembangan individu. Menguasai perkembangan dan ilmu psikologi perkembangan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan sendiri yang menimpa kita. Kita tahu, sekarang banyak orang yang terjebak dalam masalahnya, di mana mereka tidak bisa keluar dari masalah yang dihadapi akibat krisis dan tidak tahu dirinya sendiri. Tujuan kedua yaitu memiliki wawasan luas di bidang ilmu psikologi. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan tentu saja dapat dilihat dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, cabang ilmu satu ini dapat digunakan untuk mentransportasikan ilmu pengetahuan ke regenerasi. Bagi orang yang mempelajari ilmu psikologi pun mendapatkan pengetahuan lebih yang banyak membantu dalam menyelesaikan masalah diri sendiri ataupun masalah orang lain. 3. Mengetahui perubahan perilaku seseorang. Tidak dapat dipungkiri, jika mempelajari psikologi pendidikan, sangat penting dipelajari oleh guru pendidikan dari banyak lini, mulai lini PAUD hingga perguruan tinggi. Mengapa seperti itu? Karena tugas menjadi guru sebagai media menyalurkan ilmu pengetahuan. Tentu saja seorang guru tidak sekedar memberitahu informasi begitu saja, tetapi juga dituntut untuk mengetahui karakter dan perilaku peserta didiknya. Setidaknya, tenaga pengajar psikologi pendidikan selain mengajarkan secara teoritis juga dapat mempraktekkan cabang ilmu satu ini. Salah satunya adalah mempelajari perubahan perilaku peserta didik yang dipengaruhi oleh berbagai sebab akibat. 4. Mengendalikan perilaku menyimpang. Sikap dan perilaku yang buruk selalu melakukan controlling agar tidak semakin melakukan penyimpangan. Karena perilaku penyimpangan akan banyak memberikan dampak negatif untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Bagi orang dewasa, mungkin saja bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Tetapi bagi anak-anak, justru orang tua dan lingkungan terdekatlah yang harus mengendalikan mereka. 5. Bisa melihat realita. Tidak semua orang bisa membuka mata dan dengan sadar realitas kehidupan mereka. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa hidup dan takdir yang mereka jalani itu luar biasa tersistematis. Orang yang memahami fitrah hidupnya tentu saja memiliki kenyamanan dan kepuasan tersendiri terhadap peran yang dilakoni di dunia.
6. Mengetahui pola pikir. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan yang tidak kalah seru dan penting adalah mengetahui pola pikir orang lain. Tidak semua orang bisa mengetahui pola pikir loh. Itu sebabnya mahasiswa psikologi yang betul-betul mempelajari ilmu ini sangat disegani dan ditakuti. Kemampuan mengetahui pola pikir tidak diperoleh dengan gendam atau lewat ilmu langit, tetapi dengan mempelajarinya. Ada beberapa tips dan cara bagaimana mengetahui pikiran dan pola pikir seseorang lewat berbagai kajian. Jangan anggap seperti membaca kajian pada Google saja, tetapi dari banyak buku psikologi dan membaca pula pembahasan teori para psikologi yang tidak akan habis dibaca dalam sebulan. Yang ketujuh, merumuskan desain pembelajaran. Secara akademik, tujuan mempelajari psikologi pendidikan dapat diterapkan untuk memudahkan membuat rumusan desain pendidikan. Sesuai namanya, psikologi pendidikan berfokus pada psikologi di bidang pendidikan. Tidak hanya membahas karakter dan perilaku peserta didik saja, tetapi juga fokus pada pemahaman karakteristik peserta didik. Dari hasil mengetahui karakter pendidikan inilah yang membantu tenaga pendidik untuk mengetahui karakter, gaya, dan model pembelajaran yang pas dan tepat bagi mereka. Dan yang terakhir, bimbingan dan evaluasi. Tiap lembaga pendidikan wajib memiliki bimbingan untuk mengontrol, memberikan pencerahan bagi peserta didik yang melakukan keonaran di sekolah. Itu sebabnya tujuan mempelajari psikologi pendidikan ini sebenarnya sangat berperan besar. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup dari psikologi pendidikan pada dasarnya yaitu mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut yaitu pengajar atau guru dan murid. Maka dalam psikologi pendidikan yang dibahas yaitu tingkah laku murid yang berkaitan dengan proses belajar dan juga tingkah laku proses pembelajaran. Maksud dari ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu tentang apa saja yang dibahas oleh psikologi pendidikan. Terdapat ruang lingkup yang luas biasanya membahas selain proses belajar, tapi membahas juga tentang perkembangan, lingkungan, kesehatan mental, evaluasi belajar, dan lain-lain. Sedangkan ruang lingkup yang sempit biasanya hanya melakukan pembahasan pada proses belajar mengajar saja. Peran psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Penggunaan kurikulum sebagai kerangka alur input menuju output atau hasil yang baik memerlukan hakikat-hakikat psikologi. Kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi diri yang konsisten memungkinkan terbentuknya suatu individu-individu yang unggul dan kompeten. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. Misalnya, dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Psikologi pendidikan dalam kepribadian. Psikologi pendidikan dalam kepribadian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang tersebut. Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, psikologi kepribadian adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari.
Tipe-tipe kepribadian menurut Hippocrates ada 4. Yang pertama ada sanguinis. Sanguinis, orang yang memiliki kepribadian sanguinis ini mereka hangat, bersahabat, berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, dan banyak bicara. Namun mereka pun memiliki pribadi yang negatif seperti tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, dan juga membesar-besarkan masalah. Dan karir yang sempurna untuk orang yang memiliki kepribadian sanguinis yaitu seperti marketing, hubungan masyarakat, layanan pelanggan, pemasaran, dan hiburan. Yang kedua, ada tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris di sini memiliki pribadi positif seperti berkemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, dan juga pemimpin. Dan pribadi negatifnya seperti dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, dan juga kejam. Dan karir yang sempurna bagi orang yang memiliki kepribadian koleris ini seperti bisnis hukum, teknologi, keamanan, manajemen, dan juga statistik. Dan yang ketiga, tipe kepribadian menurut Hippocrates ada phlegmatis. Orang yang memiliki tipe kepribadian phlegmatis di sini, mereka memiliki pribadi positif seperti tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, cuek, tidak cuek, praktis, humoris, dan juga dapat diandalkan. Dan memiliki pribadi negatif seperti kikir, egois, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, cepat khawatir, dan juga penakut. Dan karir yang sempurna bagi orang yang memiliki tipe kepribadian phlegmatis ini seperti keperawatan, pendidikan, psikologi, pekerjaan kantor, layanan manusia, atau sosial. Dan yang terakhir, tipe kepribadian menurut Hippocrates yaitu melankolis. Melankolis di sini memiliki pribadi positif seperti perfeksionis, berbakat, analitis, tekun, disiplin, dan juga rela berkorban. Dan pribadi negatifnya seperti pemurung, pembalas. Maksudnya di sini dia memiliki pribadi yang ingin membalaskan perilaku, dan juga dia memiliki berpusat diri sendiri, berpikir negatif, kurang bermasyarakat. Dan juga melankolis ini perasa atau biasa dibilang baperan atau bawa perasaan. Dan karir yang cocok, yang sempurna bagi yang memiliki kepribadian melankolis seperti penelitian, seni, sains, akuntansi, administrasi, dan pekerjaan sosial. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Dan ada juga pengertian pembelajaran. Pembelajaran ini mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajar materi yang berorientasi juga pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Nah, adapun di sini teori belajar behavior. Teori behavioristik ini merupakan salah satu teori belajar yang lebih menekan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Koneksionisme ini merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Nah, adapun tokoh yang terkenal yang mengembangkan teori ini yang disebut teori
pada tahun 1874 sampai 1949 dengan eksperimennya belajar pada binatang juga berlaku bagi manusia yang selalu disebut dengan teori dengan trial and error. Teori ini menggemukakan 3 prinsip atau hukum dalam belajar seperti 1. Law of readiness, yaitu belajar akan berhasil apabila peserta didik memiliki kesiapan untuk melakukan kegiatan tersebut karena individu yang siap untuk merespon serta merespon akan menghasilkan respon yang memuaskan. 2. Low exercise, yaitu belajar akan berhasil apabila banyak latihan serta selalu mengulang apa yang telah didapatkan. 3. Law of effects, yaitu belajar akan menjadi bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Teori kognitif Gestalt field. Rumpun ketiga adalah kognitif Gestalt field. Kalau rumpun behaviorisme bersifat molekular, menekankan unsur-unsur, maka rumpun ini bersifat moral atau bersifat keseluruhan dan keterpaduan. Teori kognitif dikembangkan oleh para ahli psikologi kognitif. Teori ini menekankan pada peristiwa mental, bukan hubungan stimulus-respon. Perilaku juga penting sebagai indikator, tetapi yang lebih penting adalah berpikir. Hal lain yang juga sangat penting dalam teori kognitif adalah bahwa individu itu aktif, konstruktif, dan berencana, bukan pasif menerima stimulus dari lingkungan. Menurut para ahli kognitif, individu merupakan partisipan aktif dalam proses memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Teori Gestalt berkembang di Jerman dengan pendirinya yang utama adalah Max Wertheimer. Tokoh-tokoh lainnya adalah Wolfgang Kohler, Kurt Kafka, dan Kurt Lewin. Gestalt bahasa Jerman yang artinya kurang lebih konfigurasi, pola, kesatuan, keseluruhan. Memang, psikologi Gestalt menekankan keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagian. Keseluruhan membentuk satu kesatuan yang bermakna. Menurut Gestalt, belajar harus dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-bagian. Belajar Gestalt menekankan pemahaman atau insight. Ada 6 ciri dari belajar pemahaman menurut Ernest Hilgard, yaitu 1. Pemahaman dipengaruhi oleh kemampuan dasar. 2. Pemahaman dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang lalu. 3. Pemahaman tergantung kepada pengaturan situasi. 4. Pemahaman didahului oleh usaha coba-coba. 5. Belajar dengan pemahaman dapat diulangi. 6. Suatu pemahaman dapat diaplikasikan bagi pemahaman situasi lain. Teori disiplin mental. Menurut rumpun psikologi ini, individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Belajar adalah pengembangan dari kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi tersebut. Bagaimana proses pengembangan kekuatan-kekuatan tersebut, tiap aliran atau teori mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurut psikologi daya, individu memiliki sejumlah daya-daya, yaitu diantaranya daya mengenal, mengingat, menanggap, menghayal, berpikir, merasakan, berbuat, dan sebagainya. Daya-daya itu dapat dikembangkan melalui latihan dalam bentuk ulangan-ulangan. Kalau anak dilatih banyak mengulang-ulang menghafal sesuatu, maka ia akan terus ingat akan hal itu. Yang termasuk di dalam teori disiplin mental yaitu psikologi daya, herbartisme, dan naturalisme romantik. Terima kasih, semoga bermanfaat.